Aduh, apa sih Bu? Baik dengan Mbak Cahaya ya? Iya, Bu. Ya tadi Ibu sudah apa membalas chat Mbak Cahaya. Nah, jadi sebelumnya Ibu mau bertanya nih. Sebelumnya Mbak Cahaya ini ada tujuan apa nih untuk mau apa? Konten Ibu. Ya, betul. Nah, jadi di sini tuh saya tuh bingung, Bu, kalau soal belajar. Saya tuh kayak nggak ada motivasi, tapi saya kalau mau cerita takut, Bu. Nanti cerita saya kesebar kemana-mana. Jadi Mbak Cahaya ini tuh merasa ada sedikit problem tentang belajar dan mau curhat kemana itu bingung. Jadi apa ada temen ya sebelumnya yang nyaranin ibu ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai permasalahannya, sebelum mulai membahasnya juga di sini ibu mau bertanya juga ya. Sebelumnya Mbak Cahaya ini udah mengikuti kegiatan konseling belum? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi, konseling itu suatu proses memberi bantuan antara konselor dan konseling. Contohnya seperti yang kita gunakan saat ini. Nah, dalam konseling ini kita memiliki 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa yang Mbak Cahaya ceritain ke Ibu, itu akan kami jaga, akan Ibu jaga. Berarti kita nggak ada yang tahu selain aku sama Ibu gitu, Ibu. Iya betul. Toh itu kalau misal cerita atau apa itu datanya itu dimanipulasi. Maksudnya data itu ditutup, tidak dengan pure orangnya gitu. Jadi aman, Ibu. Iya betul. Nah yang kedua yaitu asas keterbukaan. Jadi Mbak Cahaya bisa cerita ke Ibu secara terbuka, terang-terangan apa saja yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Jadi Mbak Cahaya kesini dengan sukarela kan ya? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang Mbak Cahaya bisa mulai bercerita kepada Ibu apa masalahnya. Jadi gini, Bu. Setiap di kelas itu tuh saya tuh nggak suka loh, Bu, sama gurunya karena ngejelasinnya tuh kayak monoton. Jadi saya tuh juga males kalau belajar kayak gitu loh, Bu. Jadi Mbak Cahaya ini merasa bahwa faktor guru itu bisa menghambat Mbak Cahaya untuk untuk meningkatkan rasa ingin belajar gitu ya. Iya, dan dari ketika saya semuanya ada pertanyaan ya, Bu, saya tuh menjawab pertanyaan, tapi tuh kayak nggak ada apresiasi, Bu. Jadi saya tuh kayak nggak mau berkembang lah, Bu. Orang orang yang pintar aja kayak dibilang-bilang kayak gitu loh, dikasih pengertian kayak gitu. Tapi kalau saya itu kayak cuman iya kayak gitu, Bu. Jadi saya tuh kayak nggak minat belajar kayak gitu. Oh, nah baik Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud Mbak Cahaya. Nah, di sini Ibu sedikit memberikan saran. Nah, jadi sebagai Mbak Cahaya ini kan merasa malas belajar. Nah, yang pertama untuk Mbak Cahaya ketika masuk kelas itu mencoba duduk di depan. Nah, siapa tahu kan dengan duduk di depan itu memberi dosen itu ketika melihat Mbak Cahaya, oh anak ini mungkin merasa ya yang kemarin biasanya di sini nggak ke depan sekarang ke depan. Nah, itu mungkin kan lebih menonjol di hadapan dosen gitu. Iya, soalnya saya tuh duduknya paling pojok sendiri di belakang, Bu. Hmm, alasan Mbak Cahaya duduk di belakang itu karena apa? Ya, karena kalau makan itu nggak kelihatan. Oh, jadi seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya nih Mbak Cahaya juga merasa kurang percaya diri akan terhadap diri Mbak Cahaya. Iya. Nah, itu juga bisa jadi suatu masalah karena adanya malas belajar di dalam diri Mbak Cahaya. Karena sebagai mahasiswa, kita harus memiliki rasa percaya diri karena itu dapat membantu kita. Ya dengan itu, kalau kita percaya diri akan diri kita, terus atau ada kita mau bertanya atau apa, kita yakin gitu kalau misal kurang apresiasi, kita coba lagi untuk
bagaimana caranya agar kita terapresiasi gitu, yaitu dengan adanya rasa percaya diri. Dan yang kedua, jika Mbak Cahaya malas belajar atau malas mengerjakan tugas, Mbak Cahaya bisa menggunakan cara apapun yang Mbak Cahaya suka. Misalnya nugas itu bisa sambil mendengarkan musik atau menonton film, itu kan juga bisa. Nah, jadi nggak apa ya, nggak monoton nugas aja gitu, ataupun bisa bareng-bareng ngajak temen berkelompok gitu. Ibu tadi kan kalau percaya diri ya, tapi tuh saya tuh ini loh Bu, kalau takut salah gitu loh Bu, kalau tanya kayak gitu tuh gimana ya Bu? Nah, kalau soal itu, ya itu kembali lagi ke rasa percaya diri kita. Kita percaya kalau itu salah ataupun tidak, yaitu kita selalu percaya pada diri kita. Yang penting kita sudah bertanya. Kita harus memiliki rasa percaya diri. Buat kita itu bisa. Kan sering tuh ya, bisa bilang mau benar atau salah, jangan takut. Oh, jangan takut merasa bersalah gitu. Karena itu akan berterusan kepada diri kita. Nanti aku tanya salah, nanti aku tanya gini salah. Nah, itu kapan coba kalau mau berkembangnya kan? Bagaimana, apa ada yang mau ditanyakan lagi atau bagaimana? Jadi kita itu untuk bisa belajar dengan maksimal kita harus mengetahui gaya belajar kita ya Bu. Misalnya tadi Iya, kita suruh belajar dengan uh, mendengarkan musik atau kita di perpus kayak gitu ya Bu. betul. Di perpus itu juga bisa menyenangkan karena di perpus itu tuh kan tenang juga, dan itu banyak buku-buku atau apa, kita bisa baca cerita yang lain juga kan selain apa mata pelajaran kita. Oh, seperti itu. Iya betul. Baik, apakah sudah cukup atau ingin ada yang diceritakan lagi Mbak Cahaya? Hmm, kalau saya ingin cerita sedikit lagi, boleh nggak Bu? Boleh ya. Nah, jadi itu tuh selain itu tuh orang tua saya tuh juga ini Bu nggak mengapresiasi saya ketika saya pernah ranking 1 ya Bu, tapi itu saya tuh berharapnya tuh maksudnya IPK-nya gede itu Bu, dapat IPK gede tapi tuh nggak dapat apresiasi, nggak dapat hadiah, padahal pengennya kan dapat hadiah kan. Jadi sedih banget. Mbak Cahaya ini sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tidak ada apresiasi dari orang tua. Baik, nah itu saran dari ibu. Ya, Mbak Cahaya jangan berkecil hati. Mungkin orang tua memiliki niat tersendiri bagaimana caranya untuk menyenangkan Mbak Cahaya. Jadi jangan jadikan patokan ketika aku mendapat nilai, orang tua aku bakal apresiasi ke aku. Mungkin dengan hal lain yang membuat orang tua Mbak Cahaya berapresiasi. Orang tua itu kan akan selalu support anak-anaknya gitu. Oh, baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi? Eh, itu aja sih Bu, permasalahan yang sangat besar bagi saya. Oke, baik. Jadi itu tadi semua yang udah ceritain Mbak Cahaya, insya Allah akan ibu jaga. Nah, ini sudah cukup dari Mbak Cahaya. Apakah sudah puas? Sudah puas Bu, tapi nanti kalau semuanya lain kesempatan saya mau konseling sama Ibu, boleh nggak Bu? Boleh, bisa apa, bisa kabarin ibu lewat nomor WA ibu ya. Jangan sungkan-sungkan. Oke, jadi itu tadi yang dapat ibu berikan kepada Mbak Cahaya. Ibu berikan bantuan. Nah, semoga bantuan dari ibu dapat diterima baik oleh Mbak Cahaya dan dapat dilakukan oleh Mbak Cahaya. Nah, ibu juga berterima kasih atas Mbak Cahaya sudah mau percaya sama ibu, sudah mau cerita ke ibu. Ya udah kalau begitu Bu. Ya udah Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih banyak atas layanan konseling ini. Saya merasa bahwa saya itu ada bisa menyelesaikan masalah saya melalui bantuan Ibu seperti itu. Saya sangat berterima kasih.
karena udah sore nih Bu, saya pulang dulu ya Bu. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.